Kalau kemarin kalian nonton short gue yang ngebahas J6 yang T ya, yang terbaru itu, yang mundur sambil nanjak. Nah, ini versi yang J6 yang non T-nya, yang versi lama, yang sudah lebih laris dulu. Gue bakal kasih 5 alasan kenapa mobil ini hype banget. Sebelum gue bahas ya, 5 alasannya, gue mau kasih tunjuk berapa sih pajak SNK-nya. Kelihatan nggak ya teman-teman? Pajak tahunannya itu sekitar 143.000 sama paling kalian bayar SPD KLLJ 100.000. Jadi cuman sekitar 100 ribuan lah ya. 200 ribuan gitu loh, nggak mahal. Ini pajak tahunannya, udah gitu juga bebas ganjil genap. Dan alasan pertama menurut gue adalah dua kepribadian. Jadi kalau kalian kebutuhannya cuma buat antar jemput anak, buat kebutuhan sehari-hari, tapi pengen bentuknya SUV boxy, tapi fashion, ini boleh banget gitu loh. Tapi kalau kalian misalkan sering juga camping-campingan, suka off-road, kalian bisa ambil IWD. Sebenarnya gue bakal review yang IWD ini. Tenaganya sekitar 279 PS, torsinya sekitar 220 Nm. Dan range-nya sekitar 400-an kilometer, cukup banget kan. Kalau kita ngomongin dimensi, nah looks-nya ini SUV boxy dimensi sekitar 4,4 dengan wheelbase sekitar 2,7 dan kuncinya itu seperti ini teman-teman. Jadi ada tombol lock, terus unlock, sama ini buat buka bagasi belakang. Dia belum power back door tapi sudah elektrik kayak gitu. Pada saat kita pencet lock dia akan ngelipat teman-teman. Tapi teman-teman nanti lihatin kayak lampu-lampunya. Pada saat kita pencet unlock dia nanti lampunya nyala nih. Nah kayak gini tuh, lampunya otomatis nyala, perlampuannya sudah LED semua. Dan kalau teman-teman ngeh kemarin di internet kan lagi rame ya, yang J6T itu yang versi lebih sportinya itu ada perubahan beberapa, kayak misalkan di tata letak grillnya beda, kameranya nanti ditaruh di atas, bumpernya itu beda banget semuanya gitu. Dan ini ground clearance cukup tinggi, 200 mili, nanti yang versi T itu sekitar 225 gitu loh. Dan alasan keduanya baterainya tuh cukup banget loh. Untuk versi IWD ini atau all wheel drive-nya itu baterainya sekitar 69 kW. Terus tumben ya nggak dikasih. Gue lama banget nggak review mobil ini ya. Gue pikir bakal dikasih pegas ya. Jadi dengan baterai sekitar 69, range-nya bisa jalan sekitar 418 km. Berarti 1 kWh bisa jalan sekitar 6 km. Nah, kalau dibagi 1 kWh sekitar 1.500, bisa jalan 6 km. Berarti 1 km itu cuma butuh sekitar 200 perak. Dimana itu murah banget dibandingin kalau teman-teman tuh pakai mobil bensin. Yang dimana kalau 1:10, mobilnya Pertamax, berarti 13.000 bagi 10, 1/1.300. Ini jauh lebih murah. Dan 38% cuma sekitar 30 menit sudah support fast charging dan sudah support V2L, vehicle to load. Mobil ini bisa jadi power bank berjalan. Kalau misalkan kalian pakai camping itu bisa pakai buat menanak nasi misalkan, atau buat catokan juga bisa. Alasan selanjutnya, kalau kalian pakai mobil ini lebih tenang karena ground clearance cukup tinggi, sekitar 200 mili. Velgnya ring 19, profilnya 225, 55, 19, tentunya cakram depan belakang. Velgnya tentunya sudah kekinian ya, ala-ala mobil listrik ya, kembangnya ya. Nanti yang T itu beda banget. Dan karena ini mobil SUV, ya kategorinya off-road, side cladding atau off-wheel, terus sama sini, side skirt, ini juga kayak ada side body molding itu dibuat dari bahan dop gitu loh. Nih, looks dari tampak samping kayak gini. Dan kita geser ke tampak belakang sini. Ini tuh memang bukan ban serep teman-teman ya, tapi tenang nih masih kunci karena itu kan kekunci ya. Kita kalau pada saat di unlock baru ini bisa dibuka teman-teman. Tuh, baru bisa dibuka. Ini bisa dipakai misalkan kalian habis off-road, sepatu kalian kotor, jadi bisa simpen di sini. Jadi nggak masuk ke dalam mobilnya gitu loh. Dan lampu-lampunya tuh I ya, membentuk huruf I, cakep banget. Ini ada hemat solem juga. Terus ini juga sudah nih, bukanya gampang. Nah, bagasinya beberapa teman-teman saya tanyain tuh cukup gede. Dan ini bisa buat taruh barang segala macam ada di sini semua sih. Ini cukup gede banget. Atau beberapa kemarin yang gue datang ke acara komunitas WCWL, We Cherry With Love, itu komunitas-komunitas lagi lomba modifikasi. Dan di sebelah sini juga ada nih hook maksimum 3 kilo. Jadi kalau kalian pada saat camping bisa dipakai banget. Termasuk yang nanti bisa kalian pakai untuk V2L yang misalkan mau menanak nasi dan segala macam. Dan kemarin di komunitas WCWL yang ada komunitas kemarin gue ikutan ke Megamendung, itu banyak banget mobil-mobil J6 yang dimodifikasi sedemikian rupa. Biar gambarnya terang, kita buka dulu ya. Tuh, ada dilengkapi dengan panoramic sunroof yang super gede dan ini sunroof itu beneran bisa dibuka. Nah, alasan selanjutnya sudah dilengkapi dengan head unit 15,6 inch yang sudah dilengkapi dengan Android Auto, Apple CarPlay, wireless charger. Di sini juga ada ventilasinya jadi handphone kalian tuh nggak panas gitu.
Dan sudah sampai dengan 8 speaker untuk yang RWD. Kalau untuk yang IWD ini total 12 speaker Infinity. Dan untuk yang tipe IWD itu sudah sampai dengan footrest, bukan di driver doang, tapi di nih penumpang depan juga. Joknya tentunya sudah kulit juga. Terus kayak hal-hal kecil seperti nih safety belt tuh ada adjusternya. Jadi kalau kalian merasa nih misalnya nggak nyaman ya, nggak nyaman, kalian bisa atur tinggiin airbag sampai pilar-pilar kayak gini. Ini kayaknya fiturnya sudah cukup lengkap banget gitu loh. Tempat cup holder, ada konsol yang cukup gede, joknya tadi saya sampaikan saya jok kulit. Terus untuk tipe IWD sudah dilengkapi dengan penghangat pendingin, termasuk ada kursi pijat juga. Dan kalian nggak perlu rebutan. Sering kan ngalamin pada saat di penumpang sini, aduh, nih pengemudi misalkan ya, gue nggak mau ini kedinginan. Di sini pengen dingin, di sini pengen panas. Tenang aja, ini sudah dual zone. Gue tadi mungkin lupa mention ya, sebenarnya sudah dilengkapi dengan voice command untuk si Cherry ini. Kalian bisa ngomong langsung hello Cherry, atau bisa pencet dari sini, cukup buka sunroof. Tuh, dia langsung ngebuka. Jadi ketika kalian lagi nyetir, lagi konsen, itu kalian bisa minta tolong. Termasuk kalian bisa ngomong lagi, buka tutup jendela itu juga bisa banget. Nah, alasan yang paling penting adalah mobil ini sudah lengkap fitur safety yang cukup lengkap. Ada satu lengkap banget, termasuk TPMS dan segala macam. Itu banyak banget kalau gue sebutin ya. Jadi kayak ada rear coast traffic alert, adaptive cruise control, blind spot, nanti gue taruh di layar aja. Itu salah satu alasannya. Udah gitu juga sudah dilengkapi bodinya ya juga sudah aluminium dan bentuknya cube kayak gitu loh. Kemarin pada saat gue off-road itu kan sempet baterainya kan mentok-mentok ya sama jalan ya. Pada saat udah dicek lagi, alhamdulillah katanya tuh nggak ada yang parah gitu loh, nggak sampai bocor dan segala macam. Itu mungkin jadi pertimbangan dari beberapa konsumen yang sering suka off-roadan. Seperti biasa ya, gue bakal tes speaker. Ini pas lagi di pinggir jalan banget. Kita tutup. Semua window tuh sudah auto up and down. Jadi salah satu ciri mobil mewah kayak gitu. Kita dengerin suara speaker Infinity-nya. Iklan guys. Kabinnya menurut gue cukup kedap dan speakernya juga cukup oke sih gitu ya. Terus menurut kalian yang sudah pakai mobil ini bagaimana? Nah, salah satu yang apa ya, jadi ciri khas mobil Cina tuh apa? Headunitnya tuh gede-gede. Jadi beberapa fitur ditaruh di sini teman-teman. Kita pertama kasih lihat dulu kameranya tuh sebening apa. Kameranya cukup bening nih tuh. Ini lihat kamera kiri, depan, belakang. Terus ini ada berapa nih tuh depan tuh, ya kan? Tuh bisa kelihatan kayak gini. Tuh, ini gambilan bisa kayak foto-foto gitu loh. Ini yang tadi kita foto. Jadi ini kepake lumayan juga ya. Terus bisa tampilan 3D juga tuh. Tampilan 3D. Nih, kita lihat tampilan 3D ya. Tuh, tampilan 3D kayak gini tuh. Kalian bisa lihat sekitar. Terus ada lagi di sebelah sini teman-teman. Kita pencet lagi di gambar mobil. Bisa pencet nih ya. Nah, di sini ada DVR nih. Ini ada kayak semacam dashcam. Dan ini harus kalian pasang ini dulu sih, micro SD-nya dulu. Nih ada 4 sisi tuh, berapa kan tuh. Ngerekam semua tuh. Dari 4 sisi. Sisi kanan, kiri, tuh ini kiri depan. Nah, ini bagian belakang tuh. Terus kalian bisa lihat tuh. Ini kebetulan nggak ada memorinya, tapi nanti kalian bisa tambah. Ini salah satu fitur uniknya. Setirnya ini nggak terlalu banyak tombolnya. Ini pengaturan kayak volume, ini voice command-nya, di sini di shape. Tentunya sudah tilt teleskopik. Jadi kayak wiper letaknya di sebelah sini. Nah, tuas transmisi letaknya di sebelah sini teman-teman. Motor cluster itu kecil tapi cukup informatif, letaknya di sebelah situ. Baris kedua gimana teman-teman? Lapang banget dengan wheelbase sekitar 2,7. Nih, orangnya kalau segede saya ini bisa duduk buat 3 orang. Kalau kalian butuh armrest, ada tempat cup holder, isofix, headrest ada 3, jarak kepala cukup oke. Dan berkat panoramic sunroof yang super gede ini bikin kabin terasa makin lapang gitu loh. Dan
kalau buka tutup pintu kalian bingung, ini bukanya dari mana? Dari sini. Ini dipencet, bisa buka kayak gini. Dan di sini itu sudah dilengkapi dengan save exit. Kalau misalkan ada mobil motor yang lewat, ada kalian mau buka pintu itu juga ada warningnya kayak gitu. Kemarin pada saat gue coba duduk baris kedua itu juga cukup nyaman, maksudnya kayak nggak terlalu takut pada saat dipakai untuk off-roadnya. Jadi kesimpulannya gini teman-teman, kalau buat kebutuhan harian cuma daily commuting, buat pergi ngantor dan segala macam, kalian mungkin jarang pakai off-road, RWD aja cukup. Tapi kalau sesekali kalian sering, mungkin sebulan 2 kali, sering off-road, sering camping, kalian ambil yang IWD juga. Tapi kalau misalkan merasa masih kurang ganteng, kalian ambil yang J60 terbaru. Tapi kalau kalian misalkan masih ragu, aduh gue pengen ambil mobil, pengen irit, tapi pengen bensin juga, mungkin kalian bisa lari ke yang ini CSA. Bisa Tigo Cross Hybrid CSA, atau yang Tigo 8 CSA, atau Tigo 9 CSA. Tapi kalau untuk mobil yang SUV tapi bisa listrik juga, ini sudah cocok banget.